Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di minggu yang baru, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pemeliharaan yang sempurna di bulan Desember ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur semua hanya karena anugerah-Mu. Semua hanya karena kemurahan dan kebaikan yang terus-menerus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami datang memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam
serahkan pujian Rabu yang pimpin aku Tuhan, dalam pimpin aku Tuhan, dalam pimpin aku
Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tanah. Sebab kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkau kota benteng yang teguh bagi kami. Kau kubu pertahanan kami, Tuhan. Menara perlindungan. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Ya Allah, ya Allah. Sungguh kami aman di dalam, sebab Engkau Gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menyertai kami, bahkan Engkau yang menjagai kami dengan garam dan tongkat. Kami bersyukur,
Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau gembala kami, Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Kau gembala yang baik bagi kami, Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku. Hanya dalam-Mu kami damai, hanya di dalam-Mu kami tenang. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang terus menuntun kami ke air yang tenang yang menyegarkan jiwa kami. Engkau yang membaringkan kami di padang yang berumput
hijau, sehingga semua keperluan kami tercukupi. Bahkan gadamu dan tongkatmu yang menjagai langkah demi langkah hidup kami. Bahkan kau berikan kemenangan bagi kami. Sungguh biarlah kami mau terus setia kepadamu seumur hidup kami. Dan biarlah firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan hati kami, menguatkan iman kami. Sehingga kami boleh taat dan setia kepadamu. Untuk pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Desember, kita sudah memasuki minggu yang baru lagi, dan bersyukur buat penyertaan Tuhan yang ajaib di sepanjang hari-hari hidup kita. Hari ini kita sudah masuk di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 dengan judul perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga menyesal. Karena kita tahu kemarin kita baca di pasal 11, tentu itu kisah yang tidak asing bagi kita, kisah yang sering dijadikan sebuah dasar untuk khotbah, yaitu tentang bagaimana akhirnya Daud jatuh di dalam dosa. Bahkan bukan hanya satu bentuk dosa, tapi karena ketika dosa tidak dibereskan dengan segera, maka dosa melahirkan dosa. Dan kita tahu salah satu situasi yang rentan bagi kebanyakan orang untuk bisa jatuh dalam dosa itu adalah situasi mapan. Keadaan di mana semuanya sudah aman, semua sudah baik-baik saja, sehingga tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi tantangan, nggak ada lagi yang jadi beban pikiran, sehingga pada akhirnya bingung mau ngapain, dan akhirnya kalau enggak tetap berdoa dan berjaga-jaga, ya sudah, nyeleneh. Makanya seperti di camp pria, kita sering dengar istilah, khususnya pria ya. Pria itu kalau nggak punya apa-apa, itu pegangan Tuhan kuat-kuat. Tapi kalau sudah punya apa-apa, sudah punya banyak, semua mau dipegang. Makanya para pria khususnya, bersyukurlah kalau hari ini engkau masih harus berjuang, mikirin keluargamu, mikirin bisnismu, rasanya tantangan nggak selesai-selesai, sehingga banyak orang katakan, iya, masalah satu belum selesai, datang masalah lagi. Bersyukurlah sebenarnya, karena itu membuat kita terus bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, sehingga kita terus mikirin tentang Tuhan dan mikirin tentang pekerjaan, sehingga nggak sempat untuk mikirin yang aneh-aneh. Saya perhatikan banyak pria kalau dia sudah merasa di zona nyaman, nah mulai aneh-aneh. Minimal hobi. Nah, karena jarang sekali orang begitu keadaannya sudah baik-baik, nyaman, terus kalau gitu aku punya lebih banyak waktu untuk melayani. Nah, itu makhluk langka yang seperti itu. Tapi kalau sudah keuangan sudah mulai mapan, yang pikir, wah hobi dulu. Wah, dulu hobi yang eh, dari masa kecil nggak kesampaian karena nggak punya uang, sekarang punya. Nggak salah dengan hobi, Bapak Ibu. Tapi kalau hobi sudah mulai menggeser segala sesuatunya, apalagi kalau sampai sudah menimbulkan riak-riak dalam hidup, jangan nunggu jadi gelombang yang besar, jadi banjir bandang, baru sibuk cari keselamatan. Nah, jangan. Lebih baik ya hidup ini terus berjaga-jaga dan berdoa, diatur, dikelola. Nah, kemarin sekali lagi di pasal 11 kita lihat akhirnya
Daud jatuh dalam dosa karena dia sudah mapan, kerjaannya cuma disotoh istananya, lihat sana, lihat sini, dapat pemandangan indah yang bening-bening. Sudahlah, selesailah. Bukan bertobat, malah menutupi dosa dengan dosa. Nah, tapi hari ini kita juga belajar dari seorang Daud, bagaimana sikap hati Daud di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-12 dengan judul perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu. Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Nah, dari ayat-ayat ini dulu kita belajar. Seringkali ya kita berlaku seperti Daud. Kita mudah sekali melihat, bahkan menghakimi kesalahan orang. Dan tentu Nathan punya maksud dan tujuan menceritakan hal ini. Tapi begitu Daud mendengar berita ini, dia langsung marah, dia buat statement. Nah, makanya berkali-kali ya kalau lagi emosi jangan buat statement. Sama contoh kemarin Bapak Ibu, kemarin saya ambil video yang ditayangkan Rudi di ibadah pagi untuk saya tayangkan di ibadah Galilea. Karena topiknya kan tentang kasih pengampunan, tentang rela berkorban. Ya, rata-rata orang kalau nonton video itu kan ketawa kan. Makanya kemudian saya ngomong, iya, jangan-jangan kita ini sedang menertawakan diri kita sendiri. Kadang kita dengan mudahnya kadang menilai orang, bahkan menghakimi orang. Nggak sadar, terkadang kita juga nggak jauh lebih baik dari orang yang kita tertawakan kelakuannya. Nah, sama seperti Daud, ketika Nabi Nathan menceritakan tentang kisah seorang kaya dan seorang miskin, dan orang kaya itu mengambil satu-satunya anak domba yang dimiliki si miskin untuk tamu dia, Daud langsung terpancing emosi. Daud langsung buat statement untuk menghukum orang itu. Nah, jadi pembelajaran yang pertama yang kita perlu belajar adalah mendengar berita seperti apapun, jangan cepat-cepat langsung buat statement. Tapi cerna baik-baik berita itu, evaluasi baik-baik berita itu, terus baru minta pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk membuat keputusan. Nah, itu langkah-langkah hidup. Ya, hal ini untuk orang cermat mungkin nggak terlalu sulit punya langkah seperti ini. Karena orang cermat semua yang dia dengar, dia akan observasi, dia akan evaluasi, dia akan pikir, dia akan timbang, baru dia buat keputusan. Tapi bagi orang dominan, orang intim, yang istilah orang kadang kupingnya tipis, begitu dengar berita, saat langsung. Nah, ini hal yang perlu kita belajar bersama-sama, karena berkali-kali saya katakan sebenarnya hidup ini kan bukan tentang soal foto karakter, karena memang semua orang punya foto karakter berbeda, dan foto karakter itu tentu ada kelebihan dan kekurangan. Tapi yang mau kita belajar terus-menerus itu adalah memiliki responding yang benar.
Dan itu nggak ada cara lain selain kita isi hati kita, pikiran alam bawah sadar kita itu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kebenaran yang absolut, firman Tuhan itulah kebenaran yang mutlak, sehingga semua yang muncul menjadi respon otomatis kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Seperti berkali-kali yang saya katakan, 95% hidup kita ditentukan dengan yang namanya respon otomatis, dan respon otomatis itu sangat ditentukan dengan apa yang ada di hati kita. Jadi bersyukurlah 3 tahun lebih dan saya berdoa sampai Yesus datang, kita akan tetap melakukan hal ini ya supaya hidup kita terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan, dikendalikan oleh firman Tuhan sehingga respon kita menjadi respon yang benar. Nah, tapi juga kalau bagi orang stabil dia cuma dengerin, tapi habis itu dia bingung, nggak buat keputusan, nah itu juga susah. Karena hidup ini adalah rangkaian dari keputusan demi keputusan. Karena kalaupun kita nggak buat keputusan, itulah keputusan kita. Dan lebih cilakanya nanti orang lain akan buat keputusan atas hidup kita. Nah, tapi ya mari kita sama-sama belajar, berani buat keputusan, tapi keputusan kita adalah keputusan yang bijak karena tuntunan hikmat Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita dengar, itu kita cerna dengan baik, kita evaluasi, kita observasi, buat pilihan, ditimbang dengan bijak, baru buat keputusan. Sepertinya lambat, iya. Tapi juga jangan berlambat-lambat. Nah, jadi hati-hati dengan pengulangan kata. Seperti yang sering saya katakan, contoh kita harus tenang. Tapi jangan tenang-tenang saja, Bapak Ibu. Lambat nggak apa-apa, tapi jangan berlambat-lambat. Nah, seperti itu. Melangkah tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Seperti itu. Jangan diam, tapi juga jangan ngebut tanpa arah. Nah, itu hal yang pertama yang bisa kita belajar. Nah, ayat yang ketujuh, kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Nah, hal yang kedua yang perlu kita belajar, Daud itu punya hati yang lemah lembut, yang rendah hati. Nah, ini yang perlu terus kita jaga hati kita, supaya kita mempunyai hati yang lemah lembut dan rendah hati. Hati yang lemah lembut itu yaitu mudah dibentuk atau ditegur. Yang rendah hati itu mudah diajar. Nah, ini dua sikap hati yang harus terus ada dalam hidup kita. Nah, kita harus sadar kita ini nggak luput. Terkadang kita bisa silap dan kita bisa buat salah. Tidak ada manusia yang nggak pernah buat salah. Tapi miliki sikap hati ketika firman Tuhan datang kepada kita, baik melalui pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan. Syukur-syukur kalau lagi hidup dalam dosa masih baca firman Tuhan terus ingat ya bertobat. Atau waktu kita dengar khotbah, atau kita dinasehati oleh sahabat rohani, bapak rohani. Mari kita boleh sama-sama memiliki sikap hati yang lemah lembut dan rendah hati. Cepat bertobat. Seperti Daud ketika Nabi Nathan
menegur dengan keras, to the point, terus terang. Yang dimaksud itu ya kamu sendiri. Nah, Daud beda dengan Saul. Apa yang membuat Saul ditolak oleh Tuhan? Ketika Nabi Samuel menasehati Saul, Saul itu berbelat-belit membela diri, berpolitik. Nah, kalau orang Tapanuli ngomong politik itu peol sautik, agak nyimpang-nyimpang dikit. Nah, kalau orang dunia kan ngomong gini, nggak apa-apa, belok-belok dikit, nyimpang-nyimpang dikit, nah, nggak apa-apa itu. Tapi kan bukan seperti itu kita. Karena firman Tuhan ajarkan, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Nah, itulah yang harus kita terus jaga hati kita. Memiliki kelemah lembutan, memiliki kerendahan hati. Ketika ditegur, diingatkan, ya kita segera bertobat, bertindak. Nah, ayat 14, ketika Daud sudah bertobat, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Nah, ini prinsip yang berkali-kali juga saya katakan. Dosa itu diampuni kalau kita datang kepada Tuhan. Tapi akibat dari perbuatan dosa, nah itu konsekuensinya kita harus gentle, kita harus tanggung. Nah, makanya nggak cukup kita hanya berdiri di 1 Yohanes 1 ayat 9 yang mengatakan Tuhan itu adil dan setia, dia akan mengampuni segala dosa kita ketika kita mengaku kepadanya. Tapi di Cambria kita selalu ditekankan tentang Yakobus pasal 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Itu artinya sesama manusia. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, kata firman Tuhan. Artinya kita sembuh dari tabiat kebiasaan dosa. Karena tidak ada satupun dosa yang tidak ada akibatnya. Dosanya bisa Tuhan ampuni. Tapi akibatnya, konsekuensinya, itu harus kita tanggung. Makanya kita harus sembuh. Supaya kita tidak jatuh lagi di lubang yang sama, dosa yang sama, dan menanggung akibat yang sama, bahkan lebih berat lagi. Jadi ini prinsip yang harus kita ingat. Oleh sebab itu mari miliki kerendahan hati, kelemah lembutan, terus hidup di dalam firman Tuhan. Ayat 15, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam malam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawai kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tapi sudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tapi sekarang ia sudah mati, mengapakah harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Nah, ini sikap hati Daud juga yang harus kita pegang dalam hidup ini, kita teladani. Yaitu mengakui kedaulatan Tuhan secara mutlak, secara penuh. Kita berharap kepada Tuhan itu harus.
Tapi jangan menaruh ekspektasi berdasarkan ego dan kemauan kita. Karena hari-hari ini saya sedang sering ketemu orang-orang dan saya selalu katakan, siapa yang membuat engkau kecewa? Yang membuat engkau kecewa itu bukan orang lain, bukan situasi, bukan keadaan, bahkan bukan Tuhan, tapi ekspektasimu sendiri yang membuat engkau kecewa. Kita berharap kepada Tuhan, itu harus. Karena seperti Daud katakan, ya pikirku siapa tahu Tuhan. Nah, fokusnya harus Tuhan, bukan ego. Nah, kalau ekspektasi itu fokusnya ke kita. Ekspektasi kita, maunya kita. Nah, kalau berharap itu kan kita merasa kita nggak punya apa-apa, nggak mampu, kita berharap pertolongan Tuhan. Nah, itu namanya berharap. Itu bedanya berharap dengan ekspektasi, Bapak Ibu. Nah, kalau ekspektasi itu kan dari kita. Harus begini, begini, begini. Nah, ada begitu banyak pasangan bisa kecewa dengan pasangannya, ya karena ekspektasinya. Dia pikir, dia harap istrinya akan seperti ini, harus seperti ini. Dia pikir suaminya akan seperti ini dan harus seperti ini. Sehingga ketika enggak terjadi seperti apa yang dia ekspektasikan, dia jadi kecewa. Nah, tapi Daud tahu betul posisi dia harus berharap kepada Tuhan, dan dia tahu Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupnya. Jadi sikap hati ini yang harus kita miliki, sehingga kita nggak akan pernah kecewa. Sehingga kita bisa nyanyi, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tapi ada begitu banyak orang Kristen sekalipun, akhirnya dia kecewa dengan sesama, dengan gereja, dengan pendeta, bahkan kecewa dengan Tuhan. Karena dia hidup bukan di dalam pengharapan, tapi berdasarkan ekspektasi hidupnya. Dia berpikir semua orang harus seperti apa yang dia mau dan dia pikir. Nah, masalahnya nggak ada orang yang bisa sempurna memenuhi semua ekspektasi kita. Karena manusia itu ego. Untuk ekspektasi dia tuntut orang. Kalau sudah punya ekspektasi pasti ujung-ujungnya menuntut. Tapi dia sendiri nggak mau dituntut. Makanya berkali-kali saya ajarin prinsip firman Tuhan adalah pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, pada saat yang sama kita menerima hak. Tapi kalau kita punya ekspektasi, akhirnya kita menuntut pasangan, saling menuntut, ya udah runyamlah hidup kita. Karena tidak ada satupun yang dapat memenuhi hasrat kita. Bahkan Tuhan pun, bukan berarti Tuhan nggak sanggup. Tapi Tuhan terkadang dia nggak mau memenuhi semua ekspektasi kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tidak semua ekspektasi kita itu terbaik bagi kita. Tidak semua Bapak Ibu ya. Bukan saya mengatakan punya ekspektasi itu salah. Enggak. Tapi jangan hidup bergantung pada ekspektasi. Karena aku akan kecewa. Karena Tuhan jauh lebih tahu mana yang terbaik dalam hidup kita. Nah, jadi itu bedanya berharap dan ekspektasi. Jadi kita berharap kepada Tuhan. Jadi kedaulatan Tuhan. Ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya yang menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberikan nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu, dan dengan perantara Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Nah, hal yang berikutnya kita belajar move on, Bapak Ibu, kalau istilah keren zaman sekarang. Jangan berlarut-larut dalam kekecewaan. Jangan berlarut-larut dalam kemarahan. Jangan berlarut-larut dalam segala hal yang nggak baik. Segera move on, Bapak Ibu. Karena hidup ini harus selalu berjalan. Daud nggak sayang diri. Daud nggak berlarut-larut sedih. Tapi dia segera move on. Dan Tuhan memberikan penghiburan. Kita tahu siapa itu Salomo. Adalah penerus dari Daud itu sendiri. Nah, perikop berikutnya, secara cepat saya bacakan saja. Yoab berperang melawan Rabah, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Rabah dan telah merebut pula kota Air. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Rabah dan berperang melawannya lalu merebutnya.
Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud, juga diangkutnya banyak sekali jaran dari kota. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggeret, besi, dan kapak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Apa yang kita bisa belajar? Nah, Daud bertobat bukan cuma dalam hal dosanya, Bapak Ibu, tapi dia juga keluar dari zona nyamannya. Yang saya katakan tadi di awal di pasal 11, karena dia udah nyaman, dia nggak pergi perang lagi. Yoab dan pasukan Israel aja yang pergi. Tapi itu menjadi sebuah jebakan. Bukan berarti terus kita mau seperti masa muda kita, kerja habis-habisan. Tapi maksud saya juga jangan nganggur. Kita boleh masuk masa pensiun, tapi ya kita kerjakan tetap bagian kita. Jadi penasehat, jadi pemikir, hal-hal fisik mungkin kita tinggalin. Karena berkali-kali jadi sudah nasihati kepada beberapa anak-anak yang punya orang tua. Jangan dibiarin nganggung, nanti orang tuamu bisa demensia. Jangan dibiarin cuma duduk menu, nggak ada kerjaan. Kalau dia masih mau bekerja, izinkanlah dia bekerja. Tentu kan ada ukuran batas, beda waktu kita muda dengan usia sudah bertambah. Tapi jangan berdiam diri, jangan cuma santai, apalagi sampai duduk di depan TV seharian, bengong, mikir. Lama-lama bisa demensia. Tapi harus tetap bekerja, tapi juga bukan merasa tetap muda. Ingat, kita juga sudah nggak muda. Ada ukur. Kalau di bahasa strongman itu saya paling suka. Harus terukur dan terencana. Nah, kalau anak muda, makanya firman Tuhan katakan jangan ikuti nafsu anak muda, jangan ikuti ambisi orang muda. Terkadang itu nggak terukur dan nggak terencana karena hanya ambisi. Nah, tapi yuk kita belajar terukur dan terencana. Makanya bersyukur sih kita ini yang bapak-bapak khususnya udah ikut camp pria lah, ikut buildman lah, ikut strongman. Terlalu banyak nilai yang harusnya kita praktek dan itu menolong hidup kita. Nah, makanya jangan lupa ya bersyukurlah diingetin lagi, yuk camp lagi. Ya, kalau perlu masuk strongman lagi nih Bapak-bapak supaya nilai-nilainya tuh lengket dalam hidup kita. Ya sebenarnya kembali sih sikap hati sih saya pikir. Saya sering nasihati kami dulu juga nggak pernah ikut BPN saya bilang. Tapi ketika firman Tuhan datang ya kami taat dan tunduk. Kami nggak pernah ikut ini itu, tapi ketika firman datang ya tunduk. Ini ada orang yang udah ikut BPN juga masih juga. Karena bukan soal, semua itu kan cuma alat seperti tempat medical check up, tapi ngobatin itu ya keputusan kita. Dan sebenarnya firman Tuhan kalau kita renungkan setiap hari itu udah lebih dari cukup Bapak Ibu. Artinya bukan berarti saya ngomong nggak usah ikut acara ini itu. Kalau kita konsisten saja baca firman, renungkan dan praktekkan, amanlah hidup kita ini sebenarnya. Tapi ya kalaupun ada acara karena itu tadi suruh baca Alkitab juga ogah-ogahan, merenungkannya apalagi praktek nanti dulu. Ya sudahlah ikut camp, ikut acara ini itu sangat menolong. Tinggal main talent A. Tapi kan kalau kita cerna sendiri, masak sendiri itu akan lebih nikmat sebenarnya. Tapi ya hari ini mari miliki sikap hati yang rendah hati dan lemah lembut. Jangan keraskan hati ketika hari ini kau mendengar suaranya, kata firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Dan mari renungkan firman dan praktekkan firman. Saya silakan kepada Hengki. Silakan Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Setiap kami bisa bangun dengan keadaan yang sehat ya Tuhan. Kami bisa terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar ya Bapa. Yang apa yang dilakukan oleh Raja Daud ya Tuhan. Apa yang baik Tuhan kami akan terus mempraktekkan ya Bapa. Apa yang tidak baik Tuhan tidak akan kami lakukan ya Bapa. Kami juga mau memiliki hati yang lemah lembut ya Tuhan. Terus mau bertobat di hadapan-Mu ya Bapa apabila kami melakukan hal-hal yang salah ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah terus Tuhan kebenaran-Mu ini memerdeka kami dan juga membawa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Bapa.
Dan juga kami terus juga akan mengajarkan kepada orang-orang lain, bahkan kepada anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Tuhan terus tambahkan hikmat-Mu atas hamba-Mu ini Pak Heri ya Bapa, dan juga istrinya, dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan terus memberikan perlindungan, dan juga kesehatan dan kekuatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga besar Pak Heri ke bawah Tuhan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang ada di pagi hari ini juga ya Tuhan. Tuhan juga terus berkati setiap kami, baik istri kami, suami kami, anak-anak kami, menantu, cucu kami, dan juga bahkan orang tua kami ya Tuhan. Tuhan berkati semua ya Bapa. Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah atas keluarga kami, dan juga kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu atas keluarga kami. Dan juga setiap pekerjaan usaha tangan kami, dan juga Tuhan berkati dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat keluarga kami dan juga pekerjaan apa yang kami lakukan juga kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Dan juga di pagi hari ini Tuhan, di mana kami sepakat berdoa, di mana ada proses pembelian tanah gereja ya Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Dan juga Tuhan sampai terbit sertifikatnya Tuhan. Biarlah pembelian tanah ini Tuhan yang dirindu-rindukan oleh gereja Ibu Mirianti ya Bapak, biarlah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan campur tangan atas pembelian tanah gereja ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembeliannya di bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan damai-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus membawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Bapa. Dan juga buat pemilu Tuhan yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari nanti ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami pemimpin kami yang terbaik ya Bapa, untuk membawa bangsa kami Indonesia lebih baik ya Tuhan, untuk membawa bangsa kami untuk dapat mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pemilihan umum nanti Tuhan boleh berjalan dengan baik, aman, dan damai ya Tuhan. Kami serahkan pemilihan umum ini juga ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga buat Presiden yang saat ini ya Tuhan, Pak Joko Widodo juga Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberkati. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Dan juga biarlah Presiden saat ini Tuhan terus bekerja untuk membangun bangsa Indonesia ini dan membawa bangsa Indonesia ini hari demi hari lebih baik ya Bapa, dan juga memberikan keamanan yang baik atas bangsa ini, dan juga membawa perekonomian yang baik atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga buat menteri-menteri yang ada, gubernur, bupati, bahkan wali kota juga Tuhan, Tuhan berkati setiap mereka, pemimpin-pemimpin daerah yang ada ya Tuhan, terus membawa setiap daerah hari demi hari lebih baik ya Tuhan, untuk membangun setiap daerah yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan, ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan. Bapak, kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan. Kami mau terus menjaga hati kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa, tapi hidup kami memancarkan kasih Tuhan secara nyata. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Bila tangan kemurahan-Mu menyertai kami, memberkati kami, dan membuat kami berhasil di dalam setiap langkah hidup kami. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami. Dan kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus,
serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Dorcas ini sekarang tidak pernah lagi hadir ya. Thank you ya Pak Heri. Oke, Terima Ibu kasih Dorcas atas ada kok. firman-Nya. Pak keluar dulu ya. Siap, Ada Pak. siap. Halo Pak